Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gue baru aja nih nonton anime Vinland Saga Season 1. Dan di konten kali ini, gue pengen nyeritain pendapat gue setelah kelar nonton anime yang luar biasa ini. So langsung aja, mari kita bahas. Pertama-tama, gue pengen cerita dulu alasan kenapa gue bisa nonton anime ini. Kalian yang udah ngikutin gue dari lama, pasti tahu kalau gue nggak suka nonton anime bunuh-bunuhan. Jadi mungkin di antara kalian ada yang heran kenapa gue tiba-tiba bisa nonton anime ini. Alasan utama kenapa gue pengen banget nonton anime Vinland Saga, karena gue penasaran dengan cerita anime ini, terutama setelah gue dengar penjelasannya admin Yami di konten Anime of the Year 2023 kemarin. Jarang-jarang loh kita ngelihat dewa anime yang tiba-tiba berubah jadi bijak ketika dia ngebahas anime Vinland Saga Season 2. Dan gue suka banget cara admin Yami ngejelasin anime ini dari sudut pandang dia. Ditambah, gue semakin penasaran dengan ceritanya Vinland Saga karena gue ngikutin Instagramnya Ardianzi dan beberapa kali dia ngebuat postingan yang menyinggung soal Vinland Saga. Gua pun makin penasaran dan ingin tahu alasan kenapa anime semacam ini bisa menarik perhatian mereka berdua. Alasan lain yang bikin gua pengen nonton Vinland Saga, karena sejak pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari ini, gua sama sekali tidak ada motivasi untuk nonton anime. Dan anime yang gua tonton hanyalah anime mingguan untuk konten reaction, yaitu Solo Leveling, Shangri-La Frontier, dan juga Sousou no Frieren. Barulah setelah 3 minggu berlalu, gua benar-benar gabut dan pengen nonton anime lagi. Tapi gua kepengen nonton anime yang betul-betul bagus, biar gua semangat lagi untuk nonton anime. Dan akhirnya gue pun memutuskan untuk coba maraton Vinland Saga Season 1. Awalnya, gue mengira kalau Vinland Saga adalah anime tentang perang, mirip-mirip kayak Arslan Senki dan Grand Case Senki. Tapi bedanya, MC di Vinland Saga diceritakan sebagai bocah yang penuh dengan amarah, dan masuk ke Season 2, bocah itu berubah jadi abang-abang bijak yang ngomong I have no enemies. Tapi setelah gue nonton langsung, ternyata ceritanya lebih dari itu. Vinland Saga Season 1 bercerita mengenai kondisi Inggris dan sekitarnya yang sedang berperang. Dan di tengah kondisi tersebut, ada sebuah desa yang menjadi tempat tinggal pria bernama Thors. Pria tersebut mempunyai keluarga kecil yang beranggotakan istri, anak perempuan, dan juga anak laki-laki bernama Thorfinn. Nah, anak laki-lakinya lah yang bakalan jadi karakter utama di cerita Vinland Saga Season 1. Selama 3 episode pertama, kita diperkenalkan seperti apa kondisi desa tersebut, sehebat apa sosok Thors, dan juga senaif apa sifatnya Thorfinn. Sampai akhirnya masuk episode 4, Thors pun diperlihatkan mati, dan Thorfinn ingin membunuh orang yang ngebuat ayahnya mati. Nah, masuk episode 5 ke atas, bahkan sampai tamat, kita akan diperlihatkan seperti apa perjuangan Thorfinn yang berusaha sekeras mungkin untuk dapat bertahan hidup hanya demi membalaskan dendamnya. Begitu terus sampai season 1-nya tamat. Kurang lebih seperti itu garis besar cerita Vinland Saga Season 1. Tapi, kalau kalian mikir Vinland Saga ceritanya sesimpel itu, kalian salah besar. Karena apa yang gue sebutkan tadi cuma dari perspektif karakter utama saja. Karena yang bikin anime ini menarik justru bukan karakter utamanya, melainkan karakter sampingannya dan bagaimana plot animenya berkembang. Sebelumnya, gue udah pernah nonton 2 anime perang yaitu Arslan Senki dan Grand Case Senki. Dan gue berani bilang kalau ceritanya Vinland Saga Season 1 jauh lebih bagus daripada kedua anime tadi. Pengalaman yang ditawarkan anime ini nggak main-main. Ceritanya brutal minta ampun, orang mati sana-sini, perempuan dianu-anuin, dan yang lebih parah lagi, kita ngelihat semua itu dari kacamata si penjahat. Kita ngelihat dari kacamata Thorfinn yang terpaksa harus berbaur dengan para penjahat ini. Setelah kematian bapaknya, Thorfinn dalam tanda kutip dirawat oleh Askeladd, yaitu orang yang ngebuat bapaknya terbunuh. Dan hal inilah yang ngebuat kita terpaksa harus melihat semua kejahatan Askeladd dari sudut pandang mereka. Salah satu cerita yang paling menyakitkan ada di episode 6 ketika Thorfinn ditemukan hampir mati oleh ibu-ibu dan dia pun dirawat bagaikan anaknya sendiri. Tapi kebagian ibu itu malah dibalas dengan invasi pasukannya Askeladd yang datang setelah mereka menerima sinyal dari Thorfinn. Tidak kebayang seberapa hancur hati ibu itu ketika tahu kalau kebaikannya malah dibalas dengan kebiadaban seperti ini. Tentu tidak perlu diceritakan apa yang akan terjadi kepada ibu itu dan juga keluarganya. Mereka semua sudah pasti mati dibunuh pasukannya Askeladd dan anak perempuannya sudah pasti dianu-anuin. Karena mereka sama sekali tidak merasa berdosa ketika datang dan menjajah tempat orang lain. Buat mereka, semua perbuatan biadab itu adalah hal yang lumrah dan sudah jadi keseharian mereka, bagikan kita yang tiap hari makan ketika lapar dan juga main game ketika bosan. Semua perbuatan mereka ngebuat gue benar-benar benci dengan Askeladd dan juga pasukannya. Kebencian ini yang ngebuat gue pengen banget ngeliat pasukannya Askeladd mati. Dan akhirnya masuk episode 9, kita pun diperkenalkan dengan karakter baru bernama Thorkel. Karakter yang kuatnya minta ampun dan pasukannya Askeladd sama sekali tidak berdaya di hadapannya Thorkel.
Kalau mau dibilang, gue ngeliat Torkel tuh bagaikan abang Toji dari anime Jujutsu Kaisen. Orang gila yang kuatnya bukan main dan mampu membolak-balikan cerita sesuka hatinya. Sebelum Torkel muncul, gue ngeliat Askeladd bagaikan karakter villain brengsek yang punya plot armor setebal kulit badak. Pasukannya kuat, otaknya cerdik, dan semua rencananya selalu berjalan mulus. Rasanya selama 8 episode pertama, Askeladd sudah seperti karakter penjahat yang mustahil bisa dikalahkan. Tapi setelah Torkel muncul, gue pun melihat secerca harapan kalau ternyata ada orang yang lebih menakutkan daripada Askeladd. Dan orang itu mampu membunuh Askeladd dengan sangat mudah. Akhirnya terjadilah cerita kejar-kejaran di mana pasukannya Torkel memburu pasukannya Askeladd, dan perlahan-lahan pasukannya Askeladd mulai berguguran dan mereka malah berakhir saling bunuh satu sama lain. Sebuah ending yang memuaskan untuk sekelompok manusia biadab. Mereka bukan musnah di medan perang, melainkan musnah karena sesama mereka sendiri. Tapi meskipun pasukannya telah habis, secara ajaib Askeladd masih bertahan hidup dan dia malah bekerja sama dengan Torkel di bawah komando Pangeran Canute. Lagi-lagi, manusia brengsek ini berhasil bertahan hidup dengan plot armor super tebalnya. Semakin berjalannya cerita, kita perlahan-lahan diperkenalkan lebih jauh mengenai karakternya Askeladd, dan animenya terkesan seperti ingin ngebuat para penonton merasa iba dengan Askeladd. Dan akhirnya, masuk episode terakhir, momen yang telah gua tunggu selama ini akhirnya tiba, yaitu momen dimana gua bisa melihat manusia brengsek ini mati. Dan ketika gua ngelihat Askeladd mati, gua bukan senang, gua nggak ketawa, gua nggak bahagia, tapi gua malah menangis dan hanya bisa menangis melihat manusia biadab yang satu ini mati di hadapan Thorfinn. Di detik ini, gue pun merasa kalau Vinland Saga berhasil jadi salah satu anime terbaik yang pernah gue tonton. Tidak pernah sedetik pun gue kepikiran kalau gue bakalan nangis ketika ngelihat Askeladd mati. Padahal dari awal gue tonton anime ini, yang gue harapkan adalah ngelihat Askeladd mati. Yang bikin gue nangis tuh bukan cuma ngelihat Askeladd mati, tapi juga ngelihat Thorfinn yang gagal ngebunuh Askeladd dengan tangannya sendiri. Gue berhasil bersimpati dengan Thorfinn yang telah menghabiskan 11 tahun hidupnya demi bisa membalaskan dendamnya, dan 11 tahun itu malah berakhir sia-sia. Rasanya tuh kayak lagi ngeliat bocah yang sekolah bertahun-tahun demi jadi dokter. Tapi setelah semua perjuangan yang dia lalui, bocah itu malah gagal jadi dokter dan dia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk bisa jadi dokter. Tidak kebayang sehancur apa perasaan Thorfinn saat itu, di mana dia gagal untuk bisa menggapai satu-satunya hal yang menjadi tujuan hidupnya pada saat itu. Dan momen ini semakin diperparah ketika kita diperlihatkan pedangnya Thorfinn jatuh. Waktu gue nonton scene ini, gue cuma bisa mengangah melihat apa yang coba animenya sajikan. Segila itu cerita di Vinland Saga Season 1. Kapan lagi coba gue bisa dibuat menangis bukan karena karakter utamanya mati, bukan karena karakter sampingan mati, dan juga bukan karena karakter baik mati. Tapi gue malah nangis karena ngeliat karakter brengsek mati. Padahal itu adalah hal yang paling gue harapkan dari awal nonton anime ini. Oke, sudah cukup ngomongin Askeladd. Sekarang mari kita ngomongin karakter yang lain. Dari tadi yang gue ngomong itu cuma Askeladd doang, karena memang cuma dia yang paling berkesan di anime ini. Gue jarang banget ngebahas Thorfinn, karena kalau mau dibilang, Thorfinn sama sekali tidak punya cerita yang menarik di sepanjang season 1. Dia bahkan tidak mempunyai cerita apapun yang bisa ngebuat karakternya berkembang. Literally dari episode 4 sampai tamat, sifatnya Thorfinn masih tetap sama, yaitu bocah emosian yang pengen balas dendam. Bahkan setelah dia diceramahi Askeladd di episode 22, Thorfinn masih tetap tidak berubah sama sekali. Cuma kalau ngomongin Thorfinn, ada satu momen yang berhasil ngebuat gue meneteskan air mata. Dan ini adalah momen ketika pertama kali gue nangis nonton anime Vinland Saga, yaitu momen di episode 4 ketika Thorfinn bersumpah kalau dia akan membunuh Askeladd. Sisanya sih tidak ada yang menarik ya dari Thorfinn, selain ngeliat dirinya yang perlahan-lahan semakin kuat. Oh ya, terakhir ngomongin Askeladd, ada satu momen yang ngebuat gue respect sama karakter ini, walaupun tetap brengsek, yaitu momen ketika dia duel melawan Bjorn di episode 21. Gue sama sekali tidak menyangka kalau manusia sebiadab Askeladd bakalan minta maaf ke Bjorn karena dia gagal ngebunuh Bjorn dalam satu serangan. Oke, ganti karakter. Ada satu karakter yang keren banget di anime Vinland Saga, yaitu karakter cewek cincin di episode 14. Menurut gua, selain Askeladd, cewek ini adalah karakter yang punya penulisan cerita paling unik di keseluruhan Vinland Saga Season 1. Intinya, cewek ini terobsesi sama sebuah cincin yang sempat dia lihat di dagangan seseorang, dan kayaknya cewek ini mencuri cincin itu. Tapi karena cewek ini berasal dari keluarga yang religius, dia pun masih dilema setelah mencuri cincin itu. Jadinya, dia memutuskan untuk sesekali saja memakai cincin tersebut dan menyembunyikan cincin itu di sebuah pohon. Nah, kebetulan cewek itu keluar di malam hari buat make cincinnya lagi. Tapi di malam itu juga pasukannya Askeladd malah datang ke desa dan membunuh semua penduduk di desa itu, termasuk keluarga si cewek cincin. Dan naasnya, cewek itu hanya bisa melihat dari kejauhan detik-detik ketika keluarganya mati.
Nah, yang gila dari cewek ini, dia tuh bukan yang putus asa atau sedih ngelihat keluarganya mati, tapi dia malah senang dan bahagia setelah tahu kalau ada manusia yang lebih berdosa daripada dirinya. Dan semenjak saat itu, si cewek sudah tidak lagi ragu menggunakan cincin yang telah dia curi. Buat gua, ini adalah salah satu scene dengan dialog paling gila di sepanjang season 1, dan gua sama sekali tidak mengira kalau cerita si cewek cincin ini bakal dibawa ke sana. Luar biasa. Masih ada satu lagi karakter di anime ini yang pengen gue ngomongin, yaitu Pangeran Kanute. Karakter ini bisa disandingkan dengan Sung Jin-woo dari anime Solo Leveling. Karakter yang awalnya culun, lemah, dan gak guna, tiba-tiba berubah sifat jadi karakter Sigma, tegas, dan juga tak takut mati. Cuma bedanya, perubahan sifat Sung Jin-woo di Solo Leveling terasa dipaksakan dan terlalu tiba-tiba. Sementara perubahan sifat Pangeran Kanute terasa sangat natural dan tampak luar biasa. Gua sampai merinding ketika ngeliat momen perubahan sifatnya Pangeran Kanute. Dan yang paling keren dari momen ini adalah kalimatnya Pangeran Kanute. Di sini tuh dia sama sekali tidak bacot dan dia cuma ngomong kalimat secukupnya saja. Tapi apa yang keluar dari mulutnya betul-betul ngebuat scene-nya jadi keren banget. Intinya, Pangeran Kanute pengen ngomong kalau langit dan bumi ini merupakan ciptaan Tuhan yang penuh dengan cinta. Tapi kenapa tidak ada cinta di dalam hati manusia? Wow, bagus banget pak. Dan ya, gua rasa itu doang karakter keren yang bisa dibahas di season 1. Sebenarnya masih ada satu karakter lagi yang bisa dibahas, yaitu si pendeta. Karena sampai season 1 tamat, gue masih nggak ngerti ini pendeta sebenarnya ngomong apa. Apalagi dia sempat ngomong kalau kematian adalah cinta. Ini orang memang mabok. Dan ingat adik-adik, jangan pernah dengar perkataan orang mabok. Dan terakhir, yang pengen gue omongin di anime ini adalah musiknya. Satu-satunya alasan kenapa gue bisa betah nonton Vinland Saga Season 1, terutama di babak awal, karena gue udah jatuh cinta dengan musiknya. Karena dari episode 1 saja, kita sudah langsung diperlihatkan scene cantik dengan musik yang luar biasa. Pengalaman seperti ini yang gue harapkan ketika nonton Solo Leveling. Berhubung gue udah tahu ceritanya seperti apa dan visualnya sudah pasti bagus, jadi satu-satunya cara agar gue bisa terkesima adalah lewat musik. Tapi sayang, Solo Leveling masih belum berhasil melampaui ekspektasi gue sama sekali. Coba lihat Vinland Saga Season 1. Mulai dari episode pertama, kita sudah langsung disuguhkan musik yang luar biasa. Awalnya gue nonton anime ini pakai speaker, tapi setelah gue dengar musik di episode 1, waktu si kakek live cerita tentang Vinland, gue pun langsung segera pakai headset dan nonton satu season full pakai headset. Belum habis sampai di situ, musik di bagian akhir episode 1 ketika kita diperlihatkan para Viking yang lagi mendayung merupakan momen pertama kali di Vinland Saga yang berhasil ngebuat gua merinding. Jadi bisa dibilang musik adalah alasan pertama kenapa gua bisa betah nonton episode-episode awal Vinland Saga. Tapi masuk pertengahan season, perkembangan ceritanya yang justru ngebuat gua pengen nonton terus, dan sampai di akhir malah Haskelat yang ngebuat animenya jadi berkesan. Luar biasa pak. Andaikan gua nonton Vinland Saga ketika animenya baru saja rilis, yaitu di tahun 2019 kemarin, gua pasti sama sekali tidak akan ragu untuk menyebut Vinland Saga sebagai anime of the year tahun itu. Dari segi cerita, visual, musik, karakter, semuanya bagus, semuanya berkesan, dan semuanya luar biasa. Sekarang gue pengen lanjut nonton yang season 2-nya. So, sampai jumpa ketika gue udah kelar nonton season 2. Mungkin itu saja pendapat gue mengenai anime Vinland Saga season 1, salah satu anime perang terbaik yang pernah gue tonton. Gimana pendapat kalian nih soal anime ini? Coba komen di bawah. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.